Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat siang Smart Listener. Apa kabar Anda hari ini? Ya, semoga Anda tetap semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda hingga tuntas nanti. Dan untuk Anda nih ya yang siap-siap untuk keluar rumah, sepertinya Anda juga harus membawa sesuatu untuk bisa melindungi diri Anda yang dari namanya nih panas terik ya. Karena memang saat ini kita berada di puncak musim kemarau dan sebelumnya Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Dwi Korita Kanawati mengungkapkan bahwa puncak El Nino itu terjadi mulai Agustus hingga September. Dan seperti apa kesiapan dan juga antisipasi yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Kota Makassar. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Beni Iskandar SH. Beliau merupakan Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar. Selamat siang Pak Beni. Selamat siang Bu. Ya, Assalamualaikum gimana? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini baik. Baik ya, baik. Ini full ya padat kegiatannya untuk hari ini ya Pak Beni ya? Setiap hari menurut saya itu hari kerja. Hari kerja, Hari jadi kerja. kapan ininya? Bisa me time-nya gitu Pak. Jadi memang ya benar-benar ya setiap hari memang merupakan hari kerja ya Hari untuk kerja. bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, terutama untuk pemenuhan air bersih ya di Kota Makassar. Nah, baik Pak Beni, untuk hari ini kita berbicara mengenai tema kita untuk hari ini, totalitas PDAM Makassar layani pelanggan di musim kemarau ya. Dan Pak Beni, seperti diungkapkan ataupun informasi yang kita dapatkan ya bahwa saat ini kita memasuki puncak musim kemarau ya. Nah, seperti apa Pak kesiapan yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Kota Makassar, Pak Beni? Ya. Kesiapan yang kami lakukan mengantisipasi siklus kemarau. Siklus kemarau yang terjadi tahun ini itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pasti di setiap kemarau sumber air baku kami yang dari bendungan Waduk Leko Pancing itu pasti debit air bakunya pasti menurun. Sehingga antisipasi yang kami lakukan adalah menurunkan pompa suplesi di intake Moncongloy dan di Waduk Nipa-Nipas itu untuk mengantisipasi kekurangan debit air dari Waduk Leko Pancing yang masuk ke instalasi pengolahan air kami yang di Panaikang. Nah, hari ini seperti ramalan BMKG terkait efek El Nino itu memang sudah terjadi hari ini. Jadi rata-rata normalnya air baku yang mestinya masuk ke instalasi kami di angka 920 liter per detik, hari ini menurun sisa di angka 400 liter per detik. Yang normalnya kalau air bakunya cukup, kapasitas produksi kita di instalasi pengolahan air 2 itu 1300 LPS. Nah, sehingga ada penurunan di angka yang ke kota sekarang tinggal di 479 LPS. Kemudian ke Kima tinggal 148 LPS. Tamalan Rea 283 LPS, Dayak 89 liter per detik. Antang 124 LPS, CV Dewi 24 LPS, dan Kampung Rama 11,7 LPS. Jadi total ke utara kota 479 liter per detik. Kemudian yang ke timur itu ada 644 liter per detik. Sehingga total produksi yang biasanya 1.300 liter per detik itu menurun di angka 1.161 liter per detik untuk keadaan real hari ini. Oke, ya. Jadi memang terjadi penurunan gitu Pak. Jadi memang seperti tahun-tahun sebelumnya memang dari Perumda Air Minum Kota Makassar ini memang sudah memetakan Pak ya daerah-daerah mana itu terjadi penurunan ya untuk debit air bersih ini Pak. Evaluasi yang dilakukan Pak mengantisipasi penurunan debit air bersih ini Pak. Apakah sama dengan hal-hal yang dilakukan tahun lalu dan sekarang Pak? Ya sama dengan di era saya mulai menjabat sebagai Direktur Utama, ya kami membuat inisiasi terobosan untuk melakukan backup kepada masyarakat dengan distribusi melalui mobil tangki. Mobil tangki. Dan kami melayani
setiap permintaan dan pengaduan masyarakat pelanggan ya. Yeah. Nah, ada juga sih yang minta mobil bantuan mobil tangki tapi bukan pelanggan. Kalau regulasi internal kita tidak melayani yang bukan pelanggan. Oh gitu. Jadi sifatnya kalau ada yang seperti itu, kalau dia di masyarakat yang memang ini ya sifatnya dia bantuan. Kalau yang pelanggan umumnya kami distribusi air ada 2 cara, dengan melalui injeksi ke pipa. Injeksi ke pipa. Jadi tetap air keluar itu melalui meteran. Injeksi ke pipa, Pak. Dan melalui call center beberapa masyarakat juga mengadu meminta bantuan dan kami melayani itu. Pak, itu kalau semuanya untuk di daerah Tanjung sendiri itu gimana Pak untuk pemenuhan air bersih di sana Pak? Kalau IPA itu yang masuk di daerah apa ya, wilayah apa gitu ya Pak? Ya. Kalau instalasi pengolahan air kita yang ada di Sumber Opu Goa dan di Macini Sombala hari ini sumber air bakunya masih normal. Kan sumber air baku yang dari yang ke Sumber Opu dan ke Macini Sombala itu ada dari Waduk Bili-Bili dan Sungai Jeneberang. Nah, hari ini masih stabil lah, masih normal sumber air bakunya. Sehingga kita akan melakukan secara teknik melakukan simulasi-simulasi pembukaan valve supaya koneksi-koneksi dari IPA yang lain bisa membantu IPA 2 Panaikang. IPA 2 Panaikang ya Pak ya. Oke. Nah tentu untuk bisa memaksimalkan pemenuhan air bersih kepada masyarakat memang ini banyak hal ya ataupun tantangan yang dirasakan oleh Perumda Air Minum Kota Makassar Pak. Ini apa saja sih tantangannya Pak? Optimalisasi pelayanan yang kita lakukan sekarang. Jadi selalu mendudukan diri sebagai pelayan distribusi air bersih ke masyarakat. Mendudukan diri sebagai pelayan masyarakat itu saja cara optimalisasi bagaimana lebih dekat ke masyarakat. Karena tanpa edukasi, tanpa sosialisasi, tanpa pendekatan ke masyarakat, masyarakat kan tidak paham. Jadi ya tentu kita harus mendudukan diri kita sebagai pelayan yang terjun langsung ke masyarakat, yang mendengar aduan, mendengar cacian dan menerima makian. Harus siap ya Pak ya. Harus siap ya. Oke. Nah, itu beberapa tantangan ya yang dirasakan oleh Perumda Air Minum Kota Makassar. Nah, Pak, pada saat musim kemarau ya, ini kan seperti diinformasikan tadi oleh Pak Beni, tentu dari Perumda Air Minum Kota Makassar ini sudah memitigasi ya daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah mana saja akan terdampak ya untuk suplai air bersihnya. Nah, bagaimana dengan teknologi yang dilakukan dari PDAM dari Perumda Air Minum Kota Makassar, Pak, untuk bisa memaksimalkan dan juga menjaga kualitas air bersih Kota Makassar? Kalau secara teknologi pengolahan air bersih kami kan sudah melalui uji lab. Sehingga dapat dipastikan air yang terdistribusi ke masyarakat itu sudah masuk dalam kategori kualitas air bersih. Kalau secara teknologi pendistribusian baru-baru saja kira-kira 4 hari yang lalu ya, kami khusus untuk utara kota sudah menyiapkan 2 pompa inline dan 1 sudah beroperasi di atas jembatan Panampu. Yang kemudian ya kita berharap dengan adanya pompa inline yang baru terpasang dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat khususnya di wilayah Panampu sampai dengan kuburan Raja-Raja Talo Sultan Abdullah. Dan sekarang kita sedang melakukan monitoring evaluasi. Yang kemarin tidak dapat air, alhamdulillah hasilnya beberapa kawasan di utara kota sudah mendapatkan air kembali. Ini kalau semuanya untuk yang masyarakat pulau ini kayak gimana Pak untuk pemenuhan air bersihnya Pak? Wah, kalau pulau memang sampai detik ini kita belum ada ini untuk melayani. Biasanya mereka mengambil air bersih memang sudah ada sumbernya di Pulau Baranglompo ya kalau tidak salah. Ya Pak. Ya, tapi belum ada sistem pelayanan kepada nelayan-nelayan. Kalau industri seperti di pelabuhan kan dikelola oleh Pelindo. Mereka punya reservoir, kita cuma mendistribusikan air curah.
Jadi dia membeli air curah, kemudian Pelindo sendiri yang mendistribusikan ke kapal-kapal itu. Oke, baik. Pak Beni, kita break dulu ya untuk baik. sesaat ya. Dan Smart Listener, untuk Anda juga yang ingin bertanya ya bersama dengan Pak Beni di sini terkait bagaimana kesiapan dan juga antisipasi yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Kota Makassar untuk menghadapi puncak ataupun puncak kemarau ya, atau kita sebut dengan El Nino ini. Silakan ya untuk line WhatsApp-nya di 0811 46 10 11, kemudian untuk live chat-nya di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di Makassar Insight dan kita masih membahas ya mengenai ya terkait bagaimana pengelolaan ataupun totalitas PDAM Makassar layani pelanggan di musim kemarau ya. Dan untuk Anda juga nih yang ingin bertanya, silakan ya untuk di line WhatsApp-nya di 0811461011 dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya, di live chat. Baik, kita masih bersama dengan Pak Beni ya. Jadi memang Pak, untuk hal pemenuhan air bersih di Kota Makassar ini memang banyak hal yang sudah dilakukan oleh Perumda Air Minum Kota Makassar ya. Salah satunya itu adalah seperti di tahun sebelumnya. Jadi untuk Perumda ini sudah bisa memitigasi ya wilayah-wilayah mana saja yang memang berpengaruh ya Pak pada saat terjadinya puncak musim kemarau ya. Nah, ini kan masyarakat juga ingin mengetahui Pak, sebenarnya untuk pusat air yang diambil oleh Perumda ini sebenarnya itu asalnya dari mana Pak? Ya. Sumber air baku yang kita miliki itu ada 3. Satu dari Bendungan Leko Pancing, Kabupaten Maros. Terus 2 itu ada dari Waduk Bili-Bili di Kabupaten Goa dan Sungai Jeneberang. Ada 3 sumber air baku. Istilahnya air permukaan yang kita kelola menjadi air curah. Air baku, air curah ini gimana nih? Air baku itu masih mentah, masih langsung dari distribusi dari sumber airnya. Setelah masuk di instalasi, outputnya itu menjadi air curah. Air curah ya, outputnya itu yang bisa siap dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya Pak ya? Iya, itulah yang kita distribusikan ke masyarakat. Sudah melalui uji lab, sudah melalui uji kualitas air yang diperiksa oleh Dinas Kesehatan, baik kota maupun provinsi. Ya, itu yang seperti diinformasikan arsinum gitu Pak ya, air siap minum ya. Oke. Nah, Pak Beni katanya kemarin ini juga itu sempat ada kunjungan juga ya ke Perumda ya Pak. Ya, kemarin kami ada kunjungan dari 9 gabungan kementerian dari pusat yang namanya monitoring evaluasi pelayanan minimal. Kebetulan ke PDAM, jadi alhamdulillah kami mempresentasikan problem solve yang kami hadapi, kemudian gambaran umum tentang perusahaan. Apa yang saya ajukan ke tim terkait permintaan untuk kami diberikan izin untuk investasi membangun bendungan karet di Sungai Talo. Nah, mungkin dalam waktu dekat akan kami proses, dan dari pihak Bappenas, dari pihak PUPR pun memberikan support untuk hal itu segera dilakukan. Karena itu menjadi bagian dari bagaimana memitigasi kebutuhan air Kota Metropolitan Makassar ke depan. Sehingga dari sekarang mitigasi sumber-sumber air yang kita butuhkan sudah harus disegerakan. Itu memang untuk jangka panjang atau kayak gimana Pak untuk segera ya dilakukan? Segera karena ya seperti kita ketahui kan kapasitas instalasi kita yang ada 5 instalasi. Hari ini total produksi maksimalnya itu di angka 3.150 liter per detik. Sementara kebutuhan untuk mencapai cakupan pelayanan atau coverage dari 65 ke 85 memang kita membutuhkan satu spam baru dengan kapasitas minimal 500 liter per detik. Sehingga totalnya nanti bisa di angka 3.650 liter per detik. Khusus untuk kawasan Timur Kota. Nah, karena untuk Timur Kota ini kan ya, sudah merangsek ke kawasan regional Maminasata kan.
Itu untuk kawasan Iya. Maminasata. Untuk kawasan Bukan lainnya kawasan timur aja. Timur aja. Timur aja. Kalau di selatan kota kita pastikan masih aman ya? lah, karena Aman ada Sungai ya. Jeneberang dan Waduk Bili-Bili itu. Timur dan utara kota ini yang harus kita pastikan bisa terlayani dengan baik. Timur dan utara kota itu sebetulnya di jalan-jalan mana aja itu Pak ya? Kalau di kawasan utara kota itu kan di Kecamatan Talo, Ujung Tanah, sebagian Bontoala. Ya, Kemudian kalau di utara kota, Biringkanaya dan Tamalandrea. Itu yang menjadi Iya, fokus ya, menjadi fokus utama. Oke, ini hal-hal apa lagi yang dibahas kemarin Pak pada saat kunjungan dari pusat Pak ke Perumda Pak? Syukurlah kita ini kan salah satu perusahaan yang menurut kategori kementerian salah satu PDM yang paling sehat. Dan itu di tahun buku 2022 kita sudah menurut menurut auditor menyatakan menjadi sejarah seumur 98 tahun PDAM berdiri, baru di tahun buku 2022 PDAM Makassar berhasil melunasi akumulasi hutangnya. Kemudian mencetak laba dan menurut LHP BPKP hari ini PDAM Makassar sehat, tidak berpotensi bangkrut dan menghasilkan laba. Ya. Dan ternyata kementerian pun tahu itu, scoringnya bagus katanya. Dan tentu juga kita mempresentasikan kemarin capaian-capaian tentang yang paling spesifik itu adalah kemudahan-kemudahan pembayaran. Kita sudah memakai kemudahan pembayaran itu sudah bisa dilakukan di semua platform, baik dari Indomart, Alfamart, Traveloka, GoPay itu udah bisa. Jadi mestinya tidak ada lagi alasan masyarakat untuk tidak membayar airnya, karena kemudahannya bisa di mana aja. Mau bayar di mana gampang. Jadi memang menyesuaikan ya dengan teknologi yang ada saat ini Pak ya. Oke. Jadi itu ya salah satu hal ya yang memang dilakukan oleh Perumda Air Minum Kota Makassar ya. Oke. Nah, sebenarnya Pak, hal-hal lain ya yang biasa dikeluhkan oleh masyarakat untuk pemenuhan air bersih ini apa sebenarnya Pak Benny? Yang dikeluhkan biasanya itu karena pencemaran. Ya kita akui memang kita kan masih banyak mewarisi pipa-pipa lama. Pipa zaman Belanda pun masih ada sampai sekarang. Itulah yang kita selalu secara berkala kita melakukan peremajaan pipa. Khusus untuk sambungan rumah, ketika ada pengaduan tentang pencemaran air, saya pastikan tindak lanjutnya itu di bawah 1 jam. Jadi ada SOP-nya gitu Pak? Memang udah ada SOP-nya. Langsung dari tahun lalu ya? saya udah bikin. Pelayan itu harus gerak cepat. Dengan moto disiplin tanpa harus diawasi, bekerja tanpa harus diperintah, tanggung jawab tanpa harus diminta. Jadi harus sadar gitu ya. Oke, baik Pak. Oke, ini tadi kan sempat informasikan bahwa memang untuk keluhan-keluhan yang dihadapi oleh yang dilontarkan oleh masyarakat ya, seperti untuk pencemaran. Kemudian ini untuk pencemaran itu sama nggak sih? Misalnya nih Pak, kan biasa nih kalau semuanya saya menggunakan air pam ya, itu airnya agak keruh gitu Pak. Itu kenapa sih Pak? Ya itu pencemaran. Biasa umumnya yang terjadi karena pipa-pipa lama masih pakai pipa besi. Pipa besi itu kan rentan korosi, karat. Akhirnya ketika ada kebocoran, apalagi kalau pipa lama rata-rata dibawa di got itu kan, air gotnya masuk. Kalau ada pengaduan gitu, sekarang kita sudah mengganti bukan pipa besi lagi, namanya pipa HDPE. Yang daya tahannya terukur bisa sampai 50 tahun ke depan. Kemudian elastisitasnya juga terjamin. Kalau ada tekanan-tekanan mungkin dia lebih elastis. Lebih fleksibel gitu ya Pak ya. Terus untuk yang pipa yang memang di zaman Belanda itu kayak gimana Pak? Pipa besi. Banyak kan pipa besi, pipa asbes. Itu untuk wilayahnya di mana Pak? Kira-kira dia lebih banyak di wilayah Ratulangi. Kan dulu tower kita yang dibangun 1924 itu kan melayani pusat kota. Jadi kira-kira di Kecamatan Mamajang, Ujung Pandang
sebagian Mariso, ada 3 kecamatan yang masih banyak pipa-pipa lama itu. Oke, baik. Nah, tentu ya, selain keluhan-keluhan yang dilontarkan oleh masyarakat ini, Pak, tentu dari pihak Perumda Air Minum Kota Makassar ini terus melakukan pembenahan-pembenahan ya, Pak, untuk bisa bagaimana lebih dekat dengan pelanggan. Nah, untuk saat ini apa yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Kota Makassar? Katanya deket-deket ulang tahun ya, Pak ya? Iya, apa nih yang dilakukan, Pak? Ya, sejak awal saya paham bahwa dunia sekarang, dunia digital itu orang mainnya 70% di wilayah online. Sekarang wilayah offline-nya tinggal 30%. Terus bagaimana kita merebut 70% wilayah online itu ya? Kita harus rajin bermedsos. Orang ketemunya kan lewat smartphone sekarang, nggak offline lagi. Jadi kita memperbanyak sosialisasi, meme, macam-macam video, supaya masyarakat tahu bagaimana sebenarnya Perumda Air Minum Kota Makassar. Dan alhamdulillah survei tahun 2022 di bulan Desember terkait kepuasan pelanggan berhasil mengangkat trust masyarakat pada PDM yang sebelumnya 69%, itu terakhir survei kepuasan hampir 90%, di 89, sekian. Dan survei itu dilakukan di musim kering seperti sekarang. Oh iya, Pak. Iya, ketika orang sulit air, survei itu jalan. Ternyata ya kepuasan dan kepercayaan masyarakat itu meningkat. Apa yang menjadi indikator, Pak? Indikatornya karena kita mungkin sudah berhasil masuk di dunia online yang 70% itu. Ya, kemudian edukasinya kan bisa melalui Facebook, medsos, semua kita ada akun di situ dan sosialisasinya ke situ. Kemudian yang paling pasti semua pejabat direksi pun turun langsung ke masyarakat, turun menagih, turun nyatet meter, turun menyapa pelanggan. Jadi langsung action ya, Pak? Langsung action. ke kita kan digaji untuk melayani orang. Bukan untuk duduk manis di belakang meja. Harus gerak cepat, Pak. Ya. Iya, oke. Jadi itu ya, Pak. Pak, kalau kita berbicara lagi nih tentang untuk meteran ya, meteran di untuk PDAM sendiri itu gimana, Pak, untuk bisa apakah memang ada inovasi yang bisa lebih memudahkan masyarakat untuk tahu ini kalau misalnya nih untuk pemakaian airnya ini seperti ini gitu, Pak. Jadi bisa ketahuan, Pak, oleh masyarakat. Kan biasanya untuk petugas kan masuk di kompleks-kompleks gitu, Pak. Karena itu kemarin sudah 2 bulan yang lalu kita sudah melonsing, tapi sayang basis aplikasinya masih di Android, belum bisa iOS, iPhone kan. Itu kita sudah melonsing satu aplikasi namanya Info PDAM. Info PDAM. Di situ masyarakat yang punya Android saya persilahkan untuk di-download. Kemudian bisa melihat tagihannya, bisa mengadu. Pokoknya lengkap deh. Langsung ya, Pak. Ya. Di-download, Pak. Ya, oke. Baik, kita masih lanjut lagi ya. Kita break dulu ya, Pak Benny, untuk saat ya. Dan Smart Listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih bersama di Makassar Insight dan langsung saja ya, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di live chat ya channel YouTube Smart FM Makassar. Nah, ini ada beberapa nih ya. Dari Panduswa, alirkan pengabdian katanya nih. Oke, kemudian semangat optimis berjuang ya. Kemudian ada lagi nih dari Bapak Muhammad Andi Basri. Nah, apakah PDAM Makassar menyediakan saluran komunikasi khusus untuk masyarakat agar keluhan terkait pelayanan itu dapat lebih cepat dan mudah diatasi, Pak? Ya, silakan, Pak. Ada, namanya call center PDAM. Call center PDAM dengan kerjasama dengan Telkomsel sudah masuk di bulan keempat yang kami launching itu. Nomornya juga nomor gampang diingat ya. Gampang diingat. Iya, bisa disebutin, Pak. Sebentar. Iya. Jadi itu ya. Ya. Oke. Memang ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh
Perumda Air Minum Kota Makassar ya. Nomornya di 1500411. Bebas pulsa. Oke, jadi itu langsung aja ya. Kalau semuanya ada yang ingin Anda keluhkan ya terkait layanan dari Perumda Air Minum Kota Makassar, langsung aja di 1500411 ya. 1500411 itu langsung dicatat ya. 1500411 ya. Oke. Dan kita masih ya, ini ada yang bertanya lagi nih, Pak. Apakah Perumda Air Minum Makassar memiliki program untuk meningkatkan kepuasan pelanggan? Nah, nomor telepon pengaduan apakah masih sama katanya? Ya itu tadi, nomor pengaduan yang call center itu udah berubah dari yang lama menjadi 1500411. Terkait bagaimana kepuasan pelanggan, ya saya sampaikan tadi, kami sudah melaunching aplikasi Info PDAM. Di situ bisa melayani pengaduan, menerima pembayaran, atau mengecek angka meternya. Angka meternya sendiri gitu ya Pak? Iya, bisa dicek langsung melalui aplikasi Info PDAM. Masih berbasis Android. Itu yang saya bilang, dia masih berbasis Android, belum berbasis iOS. Atau pengguna iPhone belum bisa mendownload. Tapi yang non iPhone sudah bisa mendownload aplikasi Info PDAM itu. Oke. Ya, kemudian Pak, untuk pemasangan baru itu kayak gimana? Itu langsung juga di Info PDAM by aplikasi juga Pak? Enggak, kalau pemasangan baru yang normalnya itu di angka 2.139.000, tapi berkenaan dengan Agustus ini masuk ulang tahun PDAM yang ke-99 tahun, kita melakukan promo dari berlaku dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 Agustus. Promonya itu cicil 5 kali. Pembayar 5 kali. Pembayaran pertamanya 139.000. Ngisi formulir, terus paling lama 2 hari kita pasang. Kemudian cicilan berikutnya 500 selama 5 kali. Ya. Itu kemudian yang diberikan Pak. Dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus. 30 Agustus 2023. Ya. Itu kan cicil 5 kali itu Pak. Itu dicicilnya per bulan atau kayak gimana Pak? Per bulan. Di setiap tagihan pembayaran berikutnya, tagihan angsuran itu muncul dengan pemakaian. Jadi kalau mamanya nih untuk pelanggan nih yang mau mendaftar untuk pemasangan baru, itu jangan lewat dari bulan Agustus ini ya Pak? Jangan lewat. Berartinya kalau mamanya lewat lagi normal. Nanti di ulang tahun pemerintah kota kita bikin promo lagi. Kan gitu, cuma Pak? 2 kali setahun kita bikin. Oh gitu. Kalau di Agustus kan alasannya ulang tahun PDAM sekaligus proklamasi kemerdekaan. Jadi itu memang itu harus dimanfaatkan ya maksimal oleh masyarakat ya. Ingat ya Smart Listener, di tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus ya. Nah, ini untuk ulang tahun ya ke-99 tahun ya. Nah, selain untuk ini ya untuk kemudahan-kemudahan ya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Kota Makassar, apalagi nih untuk dalam rangka untuk ulang tahun dari Perumda ini Pak? Ya cuman promo, tapi kita kan juga menyelenggarakan dalam rangkaian ulang tahun kami. Kami melaksanakan fun run. Iya, ada juga Pak. Iya, di tanggal 13 Agustus nanti. Ya, kita berharap partisipasi masyarakat untuk meramaikan fun run dalam rangka ulang tahun PDAM Perumda Air Minum Kota Makassar yang ke-99. Jadi gimana nih Pak? Untuk masyarakat yang mau daftar dong, banyak gimana prize, banyak hadiah yang akan kita berikan. Ada umroh gitu ya Pak? Umroh ada. 99 macam hadiah yang akan kita bagikan. Ya, jadi jangan sampai terlewatkan ya. Hadiahnya jadi rekor muri kan. Iya 10.000 ya, targetnya seperti itu. Partisipasi masyarakat kan luar biasa. Apalagi kalau hadiahnya ada kulkas 5 pintu ya Pak ya. Wah, itu dia yang susah. Lebih-lebih ya. Oke. Itu ya Smart Listener untuk berbagai rangkaian kegiatan ya untuk ulang tahun Perumda Air Minum Kota Makassar yang ke-99 tahun ya. Di Agustus ini ya Pak ya. Agustus. Tepatnya di tanggal
Fun run-nya di ulang tahun PDM itu sendiri kan di tanggal 8 Agustus. 8 Agustus. Fun run-nya itu di tanggal 13 Agustus. Nah, selain fun run apa lagi Pak untuk rangkaian kegiatannya Pak? Nggak ada lagi. Ya, oke. Jadi ada promo, kemudian ada fun run ya yang akan dilakukan. Oke, dan kita ada live chat lagi nih yang masuk ya. Alhamdulillah, wilayah BTP aman katanya. Makasih PDAM. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, dan untuk Anda nih smart listener yang masih ingin bertanya, silakan untuk line WhatsApp-nya di 0811461011, kemudian untuk live chat-nya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi nih Pak Beni. Nah, ini kan seperti diinformasikan oleh Pak Beni tadi ya, memang untuk puncak musim kemarau, jadi PDAM ini sudah melakukan hal-hal yang dilakukan seperti di tahun-tahun sebelumnya ya Pak. Nah, untuk antisipasi nih Pak, untuk jangka panjangnya seperti apa Pak terkait dengan menghadapi fenomena alam lainnya Pak untuk kesiapan air bersih. Memitigasi kebutuhan air untuk masa depan Kota Makassar ya tentu kita memang masih harus berinvestasi membangun instalasi pengolahan air minum yang baru dengan kapasitas yang lebih besar. Ya. Itu yang akan dilakukan Pak? Itu yang akan kita lakukan di 2 lokasi. Di mana aja Pak? Untuk Barombong kita berharap bisa terbangun dengan kapasitas 2 kali 50 liter per detik. Kemudian di timur kota itu target kita bisa terbangun yang berkapasitas 500 liter per detik. 500 liter per detik ya. Itu yang akan dilakukan Pak? Itu yang kita menginisiasi dan mudah-mudahan tahun ini sudah berjalan. Apakah terwujudnya nanti di 2024? Nah, nanti kita lihat. Lihat ya, pasti sudah progresnya seperti apa nih Pak? Untuk progresnya ya. Ya, berharap ya Pak untuk pemenuhannya di tahun 2024 ya Pak. Betul. Oke. Nah Pak, ini tentu ya untuk menjaga bagaimana jangan sampai kita krisis air bersih nih Pak ya. Tentu diperlukan peran dari masyarakat nih Pak. Nah, seperti apa nih kira-kira untuk peran dari masyarakat sendiri? Ya, memang kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat agar beberapa masyarakat merubah habitnya tentang bagaimana menggunakan air yang bijak. Ya, menghimbau, tidak berhenti menghimbau masyarakat untuk selalu bersiaga ketika musim kemarau. Ketika ada perbaikan pipa-pipa pun H-2 sudah kami informasikan ke masyarakat, sehingga kita sudah menghimbau sebelumnya untuk masyarakat lebih bersiap diri, menampung air. Pak. Kemudian ya, yang pasti untuk golongan-golongan strata sosial yang di atas kelompok golongan tarif R5, ya itu yang kita berharap lebih bijak, tidak membuang-buang air. Karena kebanyakan ya orang kan strata sosial di R5 ke atas itu kebanyakan orang kaya. Ya, mestinya bijaknya itu di situ. Nggak dipakai cuci motor. Iya Pak ya. Ini orang pakai air minum dipakai nyuci Pak. Jadi memang ada kesadaran dari masyarakat ya untuk bijak untuk menggunakan air Pak ya. Oke. Nah, tentu di tahun ini sekarang ini kita sudah masuk di Agustus ya Pak ya. Nah, tentu ada banyak hal ya yang tentu ini menjadi fokus kerja ya dari Perumda Air Minum Kota Makassar. Nah, kira-kira dari Pak Beni ya tadi seperti diinformasikan tadi ya, selain untuk pemenuhan sumber di Barombong ya Pak ya. Tadi hal-hal apa lagi nih Pak yang tentu ingin diwujudkan di tahun 2023 ini Pak? Ya. Hal-hal yang harus saya wujudkan ke depan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat adalah bagaimana membentuk masyarakat itu menjadi PDM kita. Masyarakat punya rasa memiliki terhadap PDAM-nya. Kalau sekarang baru karyawan yang menyatakan kita PDAM, mestinya ke depan masyarakat juga akan mengatakan PDM kita. Kalau PDM kita itu sudah terwujud sampai ke masyarakat paling bawah, ya tentu kan kita tidak perlu nagih-nagih lagi. Tiap bulan datang sendiri bayar air. Itu yang kita harus ingin membangun rasa memiliki masyarakat terhadap PDAM.
Jadi memang untuk pada saat pembayaran itu harus tepat waktu gitu ya Pak? Iya. Tepat waktu. Itu setiap tanggal berapa sih Pak untuk pembayaran? Sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Sebelum tanggal 20 setiap itu setiap bulannya. Nah, untuk sosialisasinya sendiri tuh kayak seperti apa Pak sampai saat ini untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat? Pak? Sosialisasi yang paling sering kita sampaikan ke masyarakat kan itu. Jangan lupa bayar AIRTA sebelum tanggal 20. Dalam bentuk apapun sudah kami launching. Dalam bentuk berita, meme, video, beragam macam, memang himbauannya ke situ. Jadi karena kesian juga kalau nunggak dendanya besar juga. Tapi kemarin saya justru menurunkan denda golongan S1 sampai dengan R3. Yang pertimbangannya apa itu Pak? Pertimbangannya di golongan S1 sampai dengan R3 itu kebanyakan masyarakat bawah. Jadi kita juga harus bijak, kan kesian kalau mereka nunggak. Nilai tunggakannya pada saat itu kan 25.000. Yang kemudian hari ini saya turunkan menjadi 15.000. Kalau di golongan R4 ke atas ya, kalau tunggakan 35.000, strata sosialnya mestinya nggak ada masalah. Kalau dia komplain tunggakannya besar, salah sendiri. Karena dia lupa. Kebanyakan orang yang berduit itu lupa. Karena justru di golongan S1 sampai dengan R3 justru jarang ada tunggakan di situ. Tunggakan itu malah banyak terjadi di strata golongan tarif R4 ke atas. Maklumin ya, orang sibuk kayak. Oke. Jadi memang ya Pak. Jadi harus ada kesadaran gitu ya Pak ya. Oke. Nah, jadi untuk tadi ya itu beberapa hal yang kemudahan-kemudahan yang diberikan ya oleh Perumda Air Minum Kota Makassar. Terkait juga ini tentang apa Pak untuk tunggakan gitu ya Pak, untuk tunggakan. Nah, ini gimana nih Pak? Tadi seperti diinformasikan bahwa Pak Beni ini sudah melakukan penurunan ya untuk tunggakan nih. Untuk respon dari masyarakat sendiri seperti apa nih Pak? Ya, alhamdulillah kebanyakan masyarakat yang ada di golongan tarif S1 sampai dengan R3 mengapresiasi penurunan nilai denda itu. Yang sebelumnya 25.000 itu menjadi 15.000, kemudian di golongan S1 dari 20.000 menjadi 10.000. 10.000 ya. Oke. Baik, Pak. Ini untuk pemenuhan air bersih di Kota Makassar, apakah selama ini ataukah nantinya dari Perumda Air Minum Kota Makassar ini juga akan berkolaborasi dengan pihak lain atau seperti apa, Pak? Kalau yang namanya kolaborasi, ya, kita berharap justru banyak investor yang mau membantu Perumda Kota Makassar. Kolaborasi dalam bentuk invest B2B dengan PDM Kota Makassar, ya kita berharap itu bisa terjadi. Kan dengan Perumda itu kita sudah bisa terbuka menerima investasi. Sayangnya di era saya belum ada yang masuk investasi. Ya, semoga ada Pak ya. Kita menunggu ya. Oke. Baik, untuk closing statement kita nih Pak, Pak Beni, ya silakan Pak untuk himbauannya kepada masyarakat ya. Apalagi di puncak musim kemarau seperti saat ini, apa yang diharapkan oleh masyarakat Pak? Baik. Ya, closing statement saya tetap peduli untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tidak henti-hentinya saya juga ikut menghimbau jangan lupa bayar AIRTA sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Beni sudah hadir di studio ya Pak ya. Baik. Terima kasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak ya. Baik, dan ya Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita bersama dengan Bapak Beni Iskandar SH. Beliau merupakan Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar. Demikian yang dapat saya informasikan untuk Anda di Makassar Insight, dan saya Mirza Arianti pamit. Dan sekali lagi Pak Beni Iskandar, kami pamit di Makassar Insight. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.